Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di iNews Pagi pemirsa, sekarang kita memasuki segmentasi dunia internasional ya. Gede pemirsa, ini kendaraan tempur Israel menggempur wilayah jalur Gaza pada Rabu kemarin saat saling serang antara Israel dan Hamas terus meningkat. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja milik Israel mulai menyerang jalur Gaza pada Rabu kemarin saat eskalasi kekerasan Israel dan Hamas meningkat. Gempuran serangan udara Israel dinilai sebagai bentuk kekerasan terparah sejak perang tahun 2014. Korban tewas akibat serangan roket Israel di Gaza meningkat menjadi 48 warga Palestina, termasuk 14 anak-anak dan 3 wanita. Sementara itu lebih dari 300 orang terluka, termasuk 86 anak-anak dan 39 wanita. Dari pihak Israel, 6 orang dilaporkan tewas akibat tembakan roket Hamas, termasuk 3 wanita dan seorang anak, serta puluhan orang luka-luka. Serangan udara Israel Rabu kemarin menghancurkan bangunan di pusat kota Gaza. Pesawat-pesawat jet tempur menjatuhkan 2 bom di gedung yang kabarnya menjadi kantor saluran satelit Al-Aqsa Hamas, serta berbagai aktivitas bisnis tersebut yang terletak di kawasan perbelanjaan tersibuk di Gaza. Sementara di tepi barat, ratusan warga Palestina mengantar seorang remaja pria berusia 16 tahun yang tewas dalam serangan tentara Israel di kota Aqaba. Sepanjang jalan-jalan di pedesaan, mereka mengusung jenazah Rashid Abu Ara yang dibungkus bendera Palestina sambil bertakbir dan meneriakkan slogan mengecam Israel yang melakukan kekerasan di jalur Gaza. Bentrokan pecah pada akhir pekan lalu di Masjidil Aqsa yang disucikan umat Muslim dan penganut Yahudi. Selama lebih 4 hari, polisi Israel melemparkan gas air mata dan granat strum ke arah demonstran Palestina yang dibalas dengan lemparan batu dan kursi. Polisi Israel juga dilaporkan melemparkan granat strum ke dalam karpet masjid. Situasi ini memicu kemarahan kelompok Hamas yang menembakkan roket dari Gaza ke Yerusalem. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Rabu kemarin kembali menegaskan posisi Indonesia terhadap bentrokan di Yerusalem. Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di jalur Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di Komite on the Exercise of Inalienable Rights of the Palestine. Sebagai catatan, komite ini ada di Majelis Umum PBB yang dibentuk tahun 1975 yang memiliki mandat memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk hak kemerdekaan Palestina. Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam komite tersebut. Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengambil langkah nyata, menghentikan seluruh kekerasan, dan menghadirkan keadilan serta perlindungan bagi rakyat Palestina. Untuk merespon situasi COVID-19 di India, pemerintah Indonesia mengirimkan 200 unit oksigen konsentrator. Bantuan kemanusiaan ini diberangkatkan ke India pada Rabu siang. Menggunakan pesawat Garuda, Indonesia memberangkatkan bantuan hibah kemanusiaan ke India. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan berupa 200 unit konsentrator oksigen. Bantuan ini menyusul pengiriman 2.000 unit konsentrator oksigen yang disalurkan melalui Palang Merah India. Pada tanggal 10 Mei, pemerintah beserta asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan 1.400 tabung oksigen silinder ke India. Bantuan diserah terimakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti, di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak awal pandemi, Indonesia dan India sudah bekerja sama melawan COVID-19. Di awal masa pandemi, saya masih ingat betul karena saya langsung melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India bagaimana pemerintah India memfasilitasi sehingga ekspor bahan baku obat
yang pada saat itu sangat diperlukan oleh Indonesia dapat diperoleh Indonesia. India juga berperan penting mendukung pengadaan vaksin melalui kerangka multilateral melalui COVAX Facility. Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti, menyambut baik bantuan kemanusiaan ini. As we all know, India is currently facing the brunt of a virulent second wave of COVID-19, putting its healthcare infrastructure to severe stress and leading to severe shortage of medical equipment, especially oxygen-related and medicines. I would like to thank the government of Indonesia for the timely assistance extended to India in its headlong fight against this pandemic. Pada awal pandemi COVID-19, India banyak menyumbangkan obat-obatan dan vaksin ke Asia Selatan, Afrika, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Namun kini keadaannya berbalik, menyusul gelombang kedua pandemi COVID-19.